warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi makalah dari kelompok kami. Penulisan kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian-bagian kalimat atau kata yang terletak di depan kata. Kata depan yang diikuti oleh kata benda akan membentuk frasa, keterangan, tempat, dan kata depan yang diikuti satuan waktu akan membentuk keterangan waktu. 1. Kata di, ke, dan dari. Kata yang dipergunakan untuk menyatakan tempat atau sesuatu yang dianggap tempat. Contohnya, kain itu ada di dalam lemari. Kata pada. Kata untuk menyatakan orang, atau nama binatang, nama waktu, atau kiasan dipergunakan kata pada untuk di atau kata depan lain yang digabungkan seperti daripada dan kepada. Contoh, dia lebih tua daripada saya. Penulisan partikel. Partikel adalah kata yang dipergunakan sebagai penjelas. Ada macam-macam bentuk partikel. 1. Kata lah, kah, dan tah. Biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu agar lebih jelas berupa kata tanya. Kedua, kata pun. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, karena pun sudah hampir seperti kata lepas. Maka partikel pun pada gabungan yang lazim dianggap padu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Ketiga, kata per. Partikel per berarti demi, tiap, atau nilai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Penulisan singkatan. Singkatan ialah pendekatan berupa huruf dan gabungan huruf, baik dilafalkan huruf demi huruf maupun dilafalkan dengan mengikuti bentuk lengkapnya. Yang pertama, penulisan singkat yang berasal dari gabungan huruf awal suatu kata, baik nama resmi, lembaga pemerintahan, atau ketatanegaraan, badan atau organisasi, nama dokumen resmi, maupun nama yang lain, ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Kedua, singkatan umum yang terdiri atas dua huruf penulisnya harus diikuti dengan tanda titik pada masing-masing huruf itu. Sedangkan singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, masing-masing hurufnya tidak diikuti tanda titik. Yang ketiga, penulisan singkatan nama, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Yang keempat, penulisan singkatan lambang dan penandaannya pada umumnya disesuaikan dengan peraturan internasional. Dalam hal ini, singkatan lambang penulisannya tidak diikuti dengan tanda titik. Penulisan akronim. Akronim ialah kependekan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf awal dan suku kata yang ditulis dan dilafalkan seperti halnya kata biasa. Penulisan angka. Angka adalah nomor atau tanda lambang yang berfungsi sebagai pengganti bilangan. Dalam bahasa Indonesia dikenal dua macam angka, yakni angka Arab dan angka Romawi. Penulisan lambang. Lambang bilangan adalah huruf atau tanda yang digunakan untuk menyatakan satuan bilangan atau jumlah. Lambang bilangan ini ditulis dengan huruf atau dengan angka. Fungsi penulisan. 1. Dapat menyatakan tempat berada atau berlangsung. 2. Dapat menyatakan suatu arah. 3. Dapat menyatakan suatu tujuan. 4. Dapat menyatakan suatu pelaku. 5. Dapat menyatakan suatu alat. 6. Dapat menyatakan suatu perbandingan.
7. Dapat menyatakan suatu hal atau masalah. 8. Dapat menyatakan sebab akibat dalam masalah. 9. Dapat menyatakan suatu maksud dan tujuan. Baiklah, terima kasih. Itu tadi video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.